Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Nama Buddha, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Siti Anissa Soleha dengan NIM 612012300249 RA6 Semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primageraha. Video ini saya buat dan upload yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali mengenai materi dari pertemuan awal hingga materi pertemuan terakhir. Materi yang pertama yaitu membahas tentang ilmu ekonomi menurut para ahli. Ilmu ekonomi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Arsita Torres yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang dapat melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan bisa dipakai dan kemungkinan bisa dipertukarkan dengan barang. Bisa disebut juga dengan nilai pakai atau nilai pertukaran. Yang kedua yaitu menurut Adam Smith yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Hermawan Kartajaya. Menurut Hermawan Kartajaya, ilmu ekonomi adalah suatu wadah yang di dalamnya sudah terdapat sektor-sektor industri yang sudah melekat. Ilmu ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia agar mencapai sebuah kemakmuran. Selanjutnya, ilmu ekonomi pertumbuhan menurut para ahli. Yang pertama, teori klasik yang menurut Adam Smith, filsuf dan ahli ini merumuskan teorinya dalam sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nations. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Menurut Robert M. Solow, teori pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi, dan hasil atau output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. Yang ketiga, teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Setidaknya ada dua ahli yang mendukung teori historis ini, yaitu yang pertama menurut Francis menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adanya tahapan terdiri dari masa berburu, berternak, bertani, kerajinan, dan industri perdagangan. Yang kedua, menurut Bruno Hildebrand, meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang, atau pertukaran dengan kredit. Yang keempat yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5,
yaitu yang pertama, masyarakat tradisional, yaitu di mana tahap kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kehidupan hidup sendiri. Yang kedua, pralandas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di mana bidang pertanian maupun industri. Yang ketiga, lapas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus-menerus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Konsumsi tinggi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin pendapatan real per kapita yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Ada dua cakupan ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Dan ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi teori terapan, merupakan ilmu yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik, individu sebagai produsen. Analisis ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Teori ekonomi makro menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang memiliki faktor produksi yang terbatas, mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, mempunyai pilihan-pilihan produksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya yaitu ada elastis permintaan dan penawaran. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Hukum permintaan yakni ketika suatu harga barang dan jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, jika suatu harga barang naik, maka jumlah permintaannya pun akan menurun. Elastis permintaan atau bisa disebut juga dengan demand elastis, yaitu ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan suatu persen pada variabel lain. Elastis juga menggambarkan reaksi kepekaan konsumen yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi produsen untuk menawarkan barang dan jasa. Elastis harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastis permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastis harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastis harga ditunjukkan dalam persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari suatu persen perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga
akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi juga ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang sangat kecil. Elastis permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Selanjutnya yaitu teori biaya. Teori biaya dan permintaan memberikan kerangka penting bagi perusahaan untuk menilai kinerja keuangan, mengoptimalkan proses produksi, serta merancang strategi yang efektif untuk mencapai keuntungan maksimal. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang berbasis data dan lebih efisien dalam menghadapi persaingan di pasar. Selanjutnya yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi menurut Sofyan Asaswari tahun 1980, definisi produksi adalah kegiatan dalam menciptakan dan menambahkan kegunaan nilai dari barang atau jasa, baik menjadi produk yang jadi maupun setengah jadi. Jumlah output yang harus dihasilkan serta jumlah input yang akan digunakan merupakan dua variabel yang terlibat dalam kegiatan produksi yang mempunyai hubungan fungsional atau pengaruh satu sama lain. Faktor produksi secara khusus adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu faktor produksi adalah hal penting yang harus ada di dalam sebuah perusahaan. Tujuan produksi yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan, yang kedua, mencari keuntungan, yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Selanjutnya ada fungsi produksi. Jumlah output yang harus dihasilkan serta jumlah input yang akan digunakan merupakan dua variabel yang terlibat dalam kegiatan produksi yang mempunyai hubungan fungsional atau pengaruh satu sama lain. Hubungan fungsional atau sebab akibat yang ada antara input dan output disebut sebagai fungsi produksi. Input adalah sebab dan output adalah akibat. Atau output sebagai output tidak bebas, kemudian input sebagai variabel bebas. Output produksi disebut sebagai jumlah produksi, sedangkan input produksi disebut sebagai faktor produksi. Soeharto 2007. Hubungan antara tingkat penggunaan input dan tingkat output disebut sebagai fungsi produksi. Faktor pendukung produksi. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor modal, yang ketiga tenaga kerja, dan yang keempat faktor keahlian. Faktor penghambat produksi menurut Disalit ada 8 faktor yang menghambat produksi, yaitu yang pertama, tidak punya modal, yang kedua, tidak punya bakat atau kemampuan, yang ketiga, tidak punya relasi, yang keempat, tidak punya mentor atau pembimbingan bisnis, yang kelima, tidak berani ambil resiko, yang keenam, tidak punya gagasan, yang ketujuh, tidak mau mengerjakan suatu di luar tugas atau pekerjaan kegiatan utama, yang kedelapan, tidak punya pengalaman skill bisnis. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka dapat diartikan sebagai perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang
yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar lewat perdagangan internasional. Fungsi perekonomian terbuka yaitu meningkatkan akses ke pasar global, diverifikasi sumber daya alam dan sumber pendapatan, mendorong aliran investasi asing, meningkatkan transfer teknologi, memperkuat posisi geopolitik, dan kerjasama internasional. Tujuan utama penerapan perekonomian terbuka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, meningkatkan daya saing global, menarik teknologi dan inovasi. Pendekatan dalam perekonomian terbuka. Analisis Argeret. Pendekatan ini menganalisis total pengeluaran dalam perekonomian, termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Analisis penawaran agregat. Pendekatan ini menilai bagaimana perubahan dalam biaya produksi, teknologi, dan faktor eksternal mempengaruhi penawaran barang dan jasa dalam perekonomian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu negara. Ada faktor internal, faktor eksternal, kebijakan moneter dan keuntungan, kebijakan investasi, kemampuan dengan perubahan global. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan perekonomian terbuka, yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional, yang kedua stabilitas ekonomi makro, yang ketiga kualitas infrastruktur, yang keempat tingkat investasi asing langsung, yang kelima kualitas sumber daya manusia, yang keenam nilai tukar mata uang, yang ketujuh keterbukaan terhadap teknologi dan investasi, yang kedelapan keterlibatan organisasi ekonomi global, dan yang kesembilan kondisi politik dan hukum, yang terakhir permintaan dan penawaran global. Beberapa keuntungan perekonomian terbuka. Yang pertama ada memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Yang ketiga munculnya pasar valuta asing, saham. Yang keempat produsen meningkatkan barang yang sesuai yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai keinginan. Dan yang terakhir, pertukaran tenaga kerja. Perekonomian terbuka dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melibatkan interaksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, investasi, dan arus modal. Dalam perekonomian ini, negara beroperasi dalam sistem yang tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi domestik, tetapi juga pada hubungan ekonomi. Yang berarti secara keseluruhan, teori ekonomi merupakan kumpulan konsep dasar, prinsip, dan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena ekonomi. Teori ekonomi mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama, konsep dasar. Teori ekonomi dimulai dengan konsep dasar seperti kebutuhan, sumber daya, permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Yang kedua, sistem ekonomi. Teori ekonomi membahas tentang sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Yang ketiga, mekanisme pasar. Teori ekonomi menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja, terus bagaimana harga ditentukan, bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi, dan bagaimana pasar mencapai keseimbangan. Yang keempat, teori produksi. Teori produksi membahas tentang teori produksi, termasuk bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa, bagaimana biaya produksi ditentukan, dan bagaimana perusahaan memaksimalkan
mendapatkan keuntungan. Yang kelima, teori konsumsi. Teori ekonomi membahas tentang teori konsumsi, termasuk bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, bagaimana preferensi konsumen ditentukan, dan bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan. Yang keenam, teori distribusi. Teori ekonomi membahas tentang teori distribusi, termasuk bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan ke masyarakat. Yang ketujuh yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi, termasuk bagaimana ekonomi tumbuh dan berkembang, bagaimana faktor-faktor seperti investasi, inovasi, dan perdagangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedelapan, teori keuangan. Teori ekonomi membahas tentang teori keuangan, termasuk bagaimana pasar keuangan bekerja, bagaimana harga aset keuangan ditentukan, dan bagaimana resiko keuangan dikelola. Beberapa teori ekonomi yang terkenal adalah yang pertama menurut Adam Smith, teori ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith yang menekankan pentingnya pasar bebas dan kompetisi. Yang kedua, teori Karl Marx, teori sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx yang menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur ekonomi. Yang ketiga yaitu teori Keynes, teori ekonomi makro yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur agregat demand. Yang keempat yaitu teori mekanisme, teori ekonomi yang dikembangkan oleh Milton Friedman yang menekankan pentingnya peran uang dalam mengatur ekonomi. Dalam praktiknya, teori ekonomi digunakan untuk yang pertama, menganalisis fenomena ekonomi. Teori ekonomi digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu membuat kebijakan ekonomi. Teori ekonomi digunakan untuk membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Yang ketiga, mengambil keputusan bisnis. Teori ekonomi digunakan untuk mengambil keputusan bisnis seperti kepuasan investasi, produksi, dan harga. Secara keseluruhan, teori ekonomi adalah alat yang penting untuk mengukur fenomena ekonomi dan membuat kebijakan ekonomi yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kembali mengenai materi dari pertemuan awal hingga materi pertemuan terakhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.